Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamzam akan melakukan review jurnal eh, yang telah saya ambil. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja. Yang pertama adalah the impact of environment and technology variable on workplace safety in agriculture, an interdisciplinary risk analysis. Jadi abstraknya sendiri yaitu pertanian adalah sektor dengan resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Paparan pada bahan bahaya mekanis, kimia, biologi, dan lingkungan sangatlah umum dalam pertanian ini sendiri. Teknologi seperti IoT, AI bisa menjadi solusi pengelolaan resiko. Lalu diperlukan pendekatan interdisciplinary, pendidikan, teknologi, dan regulasi. Pentingnya kolaborasi antara peneliti, petani, dan pembuat kebijakan. Latar belakangnya sendiri, pertanian sebagai aktivitas dasar manusia tetap memiliki tingkat kecelakaan tinggi. Data ILO, 27% kecelakaan kerja global terjadi di sektor pertanian. Bahaya utamanya sendiri terdapat pada mesin pertanian seperti traktor dan lain-lain, dan juga mesin produksi, itu hingga 60% kecelakaan di UE. Paparan bahan kimia seperti pestisida, pupuk, dan lain-lain, cuaca ekstrim dan perubahan iklim, perbedaan akses teknologi antara pertanian skala kecil dan pertanian skala besar. Nah, rumusan masalahnya sendiri, bagaimana variabel lingkungan dan teknologi mempengaruhi keselamatan kerja di pertanian. Apa saja resiko tradisional dan versi baru yang muncul dari perkembangan teknologi. Bagaimana mengurangi ketimpangan akses teknologi dalam sektor pertanian. Nah, tujuan penelitian sendiri untuk menganalisis dampak faktor lingkungan dan teknologi terhadap keselamatan kerja. Lalu mengidentifikasi resiko utama, lalu mengevaluasi potensi teknologi IoT, sistem monitoring AI dalam mitigasi resiko. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan kerja secara holistik. Metodologi yang digunakan sendiri menggunakan pendekatan interdisipliner, lalu ada analisis literatur dan studi kasus, dan berfokus kepada resiko tradisional seperti mesin dan bahan kimia, lalu resiko baru seperti perubahan iklim, otomatisasi, IoT, AI. Ketimpangan teknologi di tingkat eh, pertanian ukuran kecil dan juga besar. Nah, temuan utamanya sendiri di sini saya menemukan beberapa, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri ada seperti perubahan iklim, lalu cuaca buruk, radiasi UV, dan juga kekeringan. Lalu dalam teknologi, IoT dan monitoring real time dapat membantu eh, memantau cuaca, lalu tanah, performa mesin, dan hasilnya sendiri mengurangi kecelakaan 25% di beberapa negara. Lalu ada GPS, mesin otonom, efisiensi operasional meningkat, namun butuh pelatihan teknis dan rawan serangan cyber. Drone dan spray cerdas ini juga membantu penyiraman pestisida lebih presisi dan kurangnya paparan manusia. Lalu juga bahan kimia, penggunaan pestisida dan pupuk beresiko tinggi, keracunan gangguan sistem saraf dan juga kanker kulit. Kontaminasi air tanah juga berpotensi. Solusinya penggunaan APD seperti masker, sarung tangan, lalu juga pakaian khusus, lalu juga teknologi kecerdasan buatan. Alternatifnya seperti penggunaan mikroba pengendali hayati. Lalu manajemen resiko dan solusi, sistem HACCP di pertanian pangan, IoT dan AI untuk memprediksi resiko, program pelatihan, teknologi, contohnya Smart Farm yang ada di Jerman, lalu pendekatan inklusif, fokus pada wanita dan usia lanjut. Inisiatif regional melakukan distribusi APD, turunkan kecelakaan hingga 18%. Lalu juga melakukan subsidi teknologi
melalui EAFRD itu dilaksanakan di Eropa. Nah, tantangan implementasinya sendiri, dia memiliki biaya yang tinggi, lalu juga kurangnya pelatihan teknis, ketidakmerataan akses teknologi antar wilayah, ancaman cyber, sistem IoT, dan otomatisasi. Solusinya investasi dalam pelatihan teknis dan keselamatan kerja, lalu ada subsidi dan dukungan finansial untuk pertanian kecil. Pengembangan alat sederhana namun efektif seperti traktor dan lain-lain, integrasi data cuaca real-time, dan sistem peringatan dini. Kesimpulannya, pertanian adalah sektor yang rentan terhadap berbagai jenis resiko. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Namun, tantangannya akses pelatihan dengan regulasi masih ada. Pendekatan holistik dan kolaboratif sangat penting, perlu investasi dalam edukasi, infrastruktur, dan inovasi lokal. Selanjutnya adalah jurnal yang kedua dengan judul Occupational Safety and Health with Technological Development in Livestock Farm. Oke. Latar belakangnya sendiri, sektor pertanian termasuk peternakan juga merupakan salah satu sektor yang beresiko tinggi kecelakaan. Pada tahun 2020, tingkat cedera fatal dari 100 pekerja, 21 itu terkena cedera fatal. Lalu non-fatal cedera 4,5 dari 100 pekerja. Nah, teknologi seperti robotik, sensor, AI mulai banyak digunakan untuk mencegah resiko-resiko yang terjadi. Fokus penelitiannya sendiri itu ada apa dapat teknologi otomatisasi dan digitalisasi terhadap K3. Lalu studi literatur mencakup robotik, sensor, dan sistem monitoring, AI, computer vision. Nah, ini ada beberapa teknologi yang digunakan oleh yang ditampilkan pada jurnal, yaitu EMS atau Robot Milking System, lalu ada Automatic Feeding System, sensor, dan IoT, AI, computer vision, untuk deteksi perilaku ternak, identifikasi masalah kesehatan. Nah, temuan terkait K3 sendiri, ini ada teknologi yang membawa manfaat. Manfaat dari penggunaan teknologi ini dapat menghemat tenaga kerja hingga 79%. Waktu kerja berkurang hingga 80%. Misalnya sistem herding otomatis, namun muncul tantangan baru. Beberapa tugas tetap harus dilakukan manual. Misalnya menjemput hewan ke mesin, lalu meningkatkan beban mental karena perlu mengolah data dari sistem otomatisasi. Kurang interaksi fisik positif terhadap petani dan hewan ini dapat berpotensi mempengaruhi hubungan emosional keduanya. Manfaat teknologi untuk K3, manfaat utamanya paparan bahaya berkurang seperti debu, alergen, gas fermentasi. Lalu pekerjaan berulang dapat diotomatisasi. Jadi pemberian pakan, pembersihan kandang itu dilakukan secara otomatisasi. Lalu kecelakaan akibat human error berkurang pesat. Efisiensi waktu meningkat, memberikan fleksibilitas bagi pekerja. Nah, namun di sini ada resiko dan tantangan baru. Resikonya dari teknologi, ketergantungan pada sistem otomatisasi, kebutuhan pelatihan teknis meningkat, masalah keamanan cyber pada sistem IoT dan AI, tekanan psikologi akibat sistem notifikasi 24 jam, dan peningkatan volume informasi. Rekomendasi untuk penerapan K3 atau solusinya, pelatihan teknis wajib untuk operator dan pekerja. Desain sistem teknologi yang ramah pengguna, integrasi protokol, keselamatan, dan sistem otomatisasi. Contohnya seperti alarm darurat, pemantauan keselamatan mental dan ergonomis pekerja, dukungan kebijakan pemerintah untuk adopsi teknologi yang aman dan inklusif. Kesimpulannya, teknologi di peternakan memiliki potensi besar peningkatan efisiensi dan keselamatan kerja.
Namun penerapan ini perlu didampingi oleh pelatih, lalu regulasi K3, evaluasi berkala terhadap dampak sosial dan psikologi. Perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan teknologi tidak hanya meningkat produktivitas, namun juga melindungi pekerja manusia. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.